Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang penebang kayu bernama Raka. Ia adalah seorang pria sederhana yang setiap hari pergi ke hutan untuk menebang kayu dan menjualnya di pasar. Meskipun hidupnya penuh kerja keras, Raka tidak pernah mengeluh. Ia selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya, termasuk kapak besinya yang sudah tua, tetapi setia membantunya mencari nafkah. Pada suatu pagi, Raka bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih kemerahan saat ia memikul kapaknya dan berjalan menuju hutan. Di tengah perjalanan, ia melihat beberapa penduduk desa lain yang juga berangkat bekerja. Ada yang menuju ladang, ada yang menggiring hewan ternak, dan ada yang sedang mengangkut hasil panen ke pasar. Sesampainya di hutan, Raka memilih sebuah pohon besar di dekat sungai untuk ditebang. Ia menghapus keringat dari dahinya dan mulai mengayunkan kapaknya. Setiap tebasan yang ia lakukan memecah kesunyian hutan, suara kapaknya menggema di antara pepohonan. Namun, saat ia hendak memberikan tebasan terakhir, tangannya tiba-tiba licin karena keringat. Kapaknya terlepas dari genggamannya dan melayang ke udara sebelum akhirnya jatuh ke dalam sungai yang dalam. "Oh, tidak!" seru Raka panik. Ia segera berlari ke tepi sungai dan melihat air yang beriak di tempat kapaknya jatuh. Ia mencoba melihat ke dalam, tetapi air sungai terlalu keruh. Dengan putus asa, ia mencoba menyelam, tetapi arus sungai cukup deras dan dasar sungai terlalu dalam. Setelah beberapa kali mencoba, ia terpaksa menyerah dan duduk di tepi sungai dengan wajah muram. "Bagaimana aku bisa bekerja tanpa kapakku?" gumamnya. Ia merasa sedih karena itu satu-satunya alat yang ia miliki untuk mencari nafkah. Saat Raka termenung, tiba-tiba air sungai mulai berkilauan. Riak-riak kecil berubah menjadi pusaran, dan dari dalam air muncul seorang lelaki tua berjanggut panjang dengan jubah berwarna hijau kebiruan. Wajahnya penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Raka terkejut dan sedikit takut, tetapi lelaki tua itu tersenyum ramah. "Mengapa kau bersedih, anak muda?" tanyanya dengan suara lembut. Raka mengangkat wajahnya dan menjawab dengan jujur, "Kapakku jatuh ke dalam sungai dan aku tidak bisa bekerja tanpanya." Lelaki tua itu mengangguk. "Aku melihat apa yang terjadi. Aku akan mencarikan kapakmu," katanya sebelum menyelam kembali ke dalam air. Beberapa saat kemudian, ia muncul kembali sambil membawa sebuah kapak emas yang berkilauan di bawah sinar matahari. "Apakah ini kapakmu?" tanyanya. Mata Raka membelalak melihat keindahan kapak itu, tetapi ia segera menggelengkan kepala. "Tidak, kapakku tidak terbuat dari emas. Kapakku hanya besi tua yang biasa." Lelaki tua itu tersenyum kecil sebelum kembali menyelam. Kali ini, ia muncul dengan kapak yang terbuat dari perak, memantulkan cahaya seperti bulan. "Kalau begitu, apakah ini kapakmu?" tanyanya lagi. Raka kembali menggeleng. "Tidak, kapakku lebih sederhana dari itu." Untuk ketiga kalinya, lelaki tua itu menyelam. Ketika ia muncul kembali, ia membawa kapak besi tua yang sudah usang, tetapi terlihat sangat familiar bagi Raka. "Apakah ini kapakmu?" Wajah Raka langsung berbicara. "Iya, itu kapakku. Terima kasih," katanya dengan penuh rasa syukur. Melihat kejujuran Raka, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Kau adalah orang yang jujur dan berhati tulus. Sebagai hadiah atas kejujuranmu, aku akan memberimu tidak hanya kapakmu kembali, tetapi juga kapak emas dan perak ini." Raka terkejut. "Tapi, aku tidak bisa menerima ini. Aku hanya ingin kapakku kembali," katanya dengan ragu. Lelaki tua itu menggeleng. "Hadiah ini bukan karena kau menginginkannya, tetapi karena kau pantas mendapatkannya. Gunakanlah dengan bijak." Dengan rasa haru, Raka menerima ketiga kapak itu. Ia membungkuk hormat kepada lelaki tua itu, yang kemudian perlahan menghilang ke dalam air sungai. Hari itu, Raka pulang dengan hati yang penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa keberuntungan ini bukan hanya soal kapak emas dan perak, tetapi pelajaran berharga bahwa kejujuran selalu membawa berkah. Namun, ia tidak menyadari bahwa kisahnya akan segera menyebar dan menarik perhatian orang-orang serakah di desanya. Kabar tentang keberuntungan Raka segera menyebar ke seluruh desa. Orang-orang terkejut mendengar bahwa ia mendapatkan kapak emas dan perak hanya karena kejujurannya. Beberapa orang merasa senang untuknya, tetapi tidak sedikit yang merasa iri. Di antara mereka ada seorang penebang kayu lain bernama Bartle. Ia adalah pria yang pemalas dan serakah. Setiap hari, ia sering mengeluh tentang betapa sulitnya hidup, tetapi ia tidak pernah benar-benar bekerja keras. Saat mendengar cerita Raka, ia langsung berpikir bahwa ini adalah kesempatan emas baginya untuk menjadi kaya tanpa usaha. Kalau Raka bisa mendapatkan kapak emas dan perak hanya karena mengaku jujur, aku juga bisa, pikirnya sambil tersenyum licik.
Keesokan harinya, Bartol pergi ke tepi sungai dengan kapaknya. Ia memilih tempat yang sama di mana Raka kehilangan kapaknya. Namun, bukannya bekerja, ia malah sengaja menjatuhkan kapaknya ke dalam sungai. "Oh, kapakku jatuh!" serunya dengan suara keras, berharap penjaga sungai mendengarnya. Ia lalu duduk di tepi sungai dengan ekspresi pura-pura sedih. Tak lama kemudian, air sungai kembali berkilauan. Lelaki tua berjanggut panjang itu muncul, sama seperti saat ia menolong Raka. "Apa yang membuatmu bersedih, anak muda?" tanyanya. Bartol langsung meratap, berpura-pura cemas. "Kapakku jatuh ke dalam sungai dan aku tidak bisa bekerja tanpanya," katanya, meniru kata-kata Raka. Lelaki tua itu mengangguk dan berkata, "Tunggu sebentar, aku akan mencarikan kapakmu." Ia pun menyelam ke dalam air dan tak lama kemudian muncul dengan sebuah kapak emas yang berkilauan di tangannya. "Apakah ini kapakmu?" tanyanya. Mata Bartol berbinar penuh keserakahan. Ia segera mengangguk cepat. "Ya, itu kapakku. Terima kasih banyak," katanya dengan penuh semangat, berharap kapak emas itu segera diberikan. Namun, lelaki tua itu mengerutkan alisnya. Ia menatap Bartol dalam-dalam, seolah bisa melihat isi hatinya. "Apa kau yakin ini kapakmu?" tanyanya sekali lagi, memberi kesempatan bagi Bartol untuk berkata jujur. Bartol tak bersikeras. "Tentu saja, aku sangat yakin," katanya, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Lelaki tua itu menghela napas panjang dan menggeleng. "Aku tahu kau berbohong," katanya dengan suara dalam. "Keserakahan tidak akan pernah membawa keberkahan." Tiba-tiba, angin kencang berhembus dan air sungai bergejolak. Lelaki tua itu mengangkat tangannya dan dalam sekejap, kapak emas itu menghilang dari pandangan. "Karena kau telah berbohong dan menunjukkan keserakahanmu, kau tidak hanya kehilangan kesempatan mendapatkan kapak emas dan perak, tetapi juga kapakmu sendiri," kata lelaki tua itu sebelum menghilang ke dalam air. Bartol terkejut. Ia segera berlari ke tepi sungai, berharap bisa melihat kapaknya, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Sungai itu kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. "Aku kehilangan kapakku," teriak Bartol putus asa. Ia mencoba memanggil lelaki tua itu kembali, tetapi tidak ada jawaban. Dengan penuh penyesalan, ia pulang ke desa dengan tangan kosong. Sejak hari itu, ia tidak bisa lagi bekerja sebagai penebang kayu dan harus meminta bantuan orang lain untuk bertahan hidup. Penduduk desa yang mendengar ceritanya hanya menggeleng-gelengkan kepala. Mereka belajar bahwa keserakahan dan kebohongan tidak akan pernah membawa keberuntungan. Sementara itu, Raka tetap hidup dengan sederhana meskipun memiliki kapak emas dan perak. Ia tidak sombong dan tetap bekerja keras. Namun, keberhasilannya mulai menarik perhatian orang-orang yang lebih berbahaya, terutama seorang saudagar kaya bernama Tuan Gatra yang mengincar kapak emasnya. Sejak kejadian di sungai, Raka menjadi lebih dikenal oleh penduduk desa. Banyak yang kagum dengan kejujurannya, tetapi ada juga yang memandangnya dengan iri. Namun, Raka tetap hidup sederhana dan terus bekerja seperti biasa. Ia tidak menggunakan kapak emas dan perak untuk bekerja, melainkan tetap memakai kapak besinya yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Namun kabar tentang kapak emas dan perak itu akhirnya sampai ke telinga seorang saudagar kaya bernama Tuan Gatra. Ia adalah orang yang tamak dan selalu ingin memiliki barang-barang berharga, meskipun dengan cara licik. Suatu hari, Tuan Gatra mendatangi rumah Raka dengan membawa beberapa pengawal. "Aku mendengar bahwa kau memiliki kapak emas dan perak," katanya sambil tersenyum. "Aku ingin membelinya. Sebutkan saja harganya, aku akan membayarnya berapapun." Raka menggeleng sopan. "Maaf, Tuan, kapak ini bukan untuk dijual. Itu adalah hadiah atas kejujuranku, dan aku tidak bisa menukarnya dengan uang." Mendengar jawaban itu, Tuan Gatra mulai kesal, tetapi ia tetap tersenyum. "Baiklah, jika kau tidak ingin menjualnya, bagaimana jika kau memberikannya padaku? Aku bisa memberi pekerjaan yang lebih baik untukmu di rumahku." Raka tetap menolak. "Maaf, Tuan, aku hanya ingin hidup sederhana dan bekerja dengan jujur." Tuan Gatra mulai kehilangan kesabaran. Ia tidak terbiasa ditolak. Dengan mata menyipit kata, "Baiklah Raka, jika kau berubah pikiran, aku selalu siap membayar mahal untuk kapak itu." Setelah berkata demikian, Tuan Gatra pergi. Namun dalam hatinya, ia tidak berniat menyerah. Malam itu Tuan Gatra memanggil beberapa orang bayaran dan membisikkan rencananya. Sebarkan kabar bahwa Raka mendapatkan kapak emas dan perak dengan cara mencuri. Buat seluruh desa percaya bahwa dia bukan orang jujur seperti yang mereka kira. Para anak buahnya segera menyebarkan gosip ke seluruh desa. Raka sebenarnya mencuri kapak emas itu dari seseorang.
Kata mereka kepada para pedagang di pasar, tidak mungkin ada orang yang begitu beruntung mendapatkan emas dari sungai. Perlahan, kepercayaan orang-orang terhadap Raka mulai goyah. Beberapa teman dekatnya mulai menjauh, dan beberapa orang mulai berbisik-bisik setiap kali ia lewat. Beberapa hari kemudian, sekelompok orang desa yang terpengaruh fitnah itu mendatangi rumah Raka. Mereka membawa obor dan wajah mereka dipenuhi kemarahan. "Raka, keluarlah!" teriak mereka. Raka keluar dengan wajah bingung. "Ada apa ini?" Salah satu pria maju ke depan dan berkata dengan marah, "Kami mendengar bahwa kau mendapatkan kapak emas itu dengan cara mencuri. Kau harus mengembalikannya, atau kami akan melaporkanmu kepada kepala desa." Raka terkejut. "Itu tidak benar. Aku mendapatkannya dari penjaga sungai sebagai hadiah karena kejujuranku." Namun, orang-orang tidak percaya begitu saja. "Mana buktinya? Bagaimana kami tahu kau tidak berbohong?" Raka sadar bahwa kata-katanya tidak akan cukup. Ia harus membuktikan kebenaran dengan cara lain. Dengan penuh harapan, ia pergi ke sungai tempat ia pertama kali bertemu penjaga sungai. Ia berlutut di tepi air dan berkata dengan suara lirih, "Penjaga sungai, tolong bantu aku. Orang-orang tidak percaya kepadaku." Tiba-tiba, air sungai kembali berkilauan, dan lelaki tua penjaga sungai muncul dari dalam air. "Aku tahu apa yang terjadi, Raka," katanya dengan suara lembut. "Jangan khawatir, besok pagi, datanglah ke alun-alun desa. Raka mengangguk penuh harapan. Ia pulang dengan tenang, meskipun orang-orang masih memandangnya dengan curiga. Ia percaya bahwa kebenaran akan segera terungkap. Sementara itu, di rumahnya, Tuan Gatra tertawa puas. Ia yakin bahwa rencananya akan berhasil, dan Raka akan terpaksa menyerahkan kapak emasnya. Namun, ia tidak menyadari bahwa keesokan harinya, ia sendiri yang akan dipermalukan di depan seluruh desa. Keesokan paginya, alun-alun desa penuh sesak oleh penduduk yang ingin melihat bagaimana Raka akan membela dirinya. Sebagian besar dari mereka masih percaya fitnah yang disebarkan oleh Tuan Gatra, sementara sebagian kecil yang mengenal Raka dengan baik berharap ia bisa membuktikan kebenarannya. Di antara kerumunan, Tuan Gatra berdiri dengan senyum penuh kemenangan. Ia yakin bahwa Raka tidak akan bisa membuktikan apapun dan akan dipaksa menyerahkan kapak emasnya. Tak lama kemudian, Raka tiba di alun-alun. Ia berdiri tegak meskipun banyak tatapan curiga mengarah padanya. Dengan suara lantang, ia berkata, "Aku tidak mencuri kapak emas ini. Aku mendapatkannya sebagai hadiah atas kejujuranku. Jika kalian tidak percaya, maka biarlah penjaga sungai sendiri yang membuktikan kebenaran." Semua orang terdiam. Mereka saling berpandangan, bingung dengan ucapan Raka. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan dari tengah alun-alun muncul pusaran air yang berkilauan. Dari dalamnya, lelaki tua penjaga sungai muncul dengan wajah penuh kebijaksanaan. Para penduduk desa mundur ketakutan. Mereka tidak pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Namun, lelaki tua itu tersenyum lembut dan berkata, "Raka berkata jujur. Aku sendiri yang memberikan kapak emas dan perak itu sebagai hadiah atas kejujurannya." Orang-orang terkejut. Mereka saling berbisik, merasa malu telah mempercayai fitnah yang disebarkan tanpa mencari kebenaran terlebih dahulu. Penjaga sungai lalu mengarahkan pandangannya kepada Tuan Gatra. "Tuan Gatra, akulah yang melihat hatimu yang penuh dengan keserakahan. Kaulah yang menyebarkan fitnah agar bisa mendapatkan kapak emas ini untuk dirimu sendiri." Mendengar itu, wajah Tuan Gatra langsung pucat. Ia mencoba menyangkal. "Itu tidak benar, aku hanya ingin memastikan kebenaran." Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kata-katanya, lelaki tua itu mengangkat tangannya. Seketika, angin bertiup lebih kencang, dan dari tanah muncul akar-akar yang merambat, melilit kaki Tuan Gatra hingga ia tidak bisa bergerak. "Aku menghukummu bukan karena keserakahanmu, tetapi karena kebohongan dan fitnah yang kau sebarkan," kata lelaki tua itu. "Mulai hari ini, semua kekayaan yang kau miliki akan lenyap. Kau akan merasakan bagaimana hidup dalam kesulitan, sebagaimana kau ingin menjatuhkan orang lain demi kepentinganmu sendiri." Dalam sekejap, Tuan Gatra berteriak saat pakaian mewahnya berubah menjadi lusuh. Uangnya, rumahnya, dan semua hartanya lenyap begitu saja. Para pengikutnya yang setia segera meninggalkannya. Kini, ia hanya seorang lelaki miskin yang tidak memiliki apa-apa. Melihat kejadian itu, para penduduk desa sadar bahwa mereka telah salah menilai Raka. Mereka meminta maaf kepadanya dan berjanji tidak akan mudah percaya pada fitnah lagi. Sementara itu, Raka tetap hidup seperti biasa. Meskipun memiliki kapak emas dan perak, ia tidak menjadi serakah.
Ia terus bekerja keras dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Dari kejadian ini, seluruh desa belajar sebuah pelajaran berharga. Kejujuran akan selalu membawa berkah, sementara keserakahan dan kebohongan hanya akan membawa kehancuran. Tamat.